Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas mengenai analisis kasus 5.1 Cardilo Travel System. Adapun anggota kelompok kami itu ada Bagas Rafiq Adika Putra dengan NIM 01031381924116 dan saya sendiri Dinda Mustika Rajasa dengan NIM 01031381924177. Kami dari kelompok mata kuliah pengauditan 2 kelas A, Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Next. Nah, jadi latar belakang dari perusahaan Cardilo ini sendiri, yang pertama ditemukan di tahun 1935. Lalu yang kedua, pada tahun 1956, dibeli oleh Arnold Walter Rocklin sebagai CEO, dan yang ketiga, merupakan perusahaan terbesar keempat dalam industri travel again. Dan yang keempat, perusahaan yang pertama terdaftar dalam National Stock Exchange. Nah, selanjutnya, untuk kasus X1, yang pertama itu ditemukan untuk menghindari tuntutan hukum, Rocklin harus membukukan ekuitas pemegang saham minimum 3 juta dolar. Nah, karena masalah keuangan yang dihadapinya, Rocklin mencatat transaksi pembayaran sebesar 203.000 dolar dari United Airlines sebagai pendapatan. Dan ditemukan juga dalam kasus X1 ini, Rocklin meminta Smith untuk menandatangani afidavit atas hal itu dan pernyataan bahwa ekuitas pemegang saham Cardilo melebihi 3 juta dolar. Nah, Smith menolak karena mengetahui bahwa transaksi dengan United Airlines itu tidak benar bila dicatat sebagai pendapatan karena dapat dikembalikan apabila tidak sesuai perjanjian. Dan ditemukan juga di kasus X1 ini, yang ketiga, Smith mengetahui bahwa perusahaan saat itu sedang menghadapi tuntutan hukum mengenai perusahaan harus mempertahankan ekuitas pemegang saham setidaknya 3 juta dolar. Karena tahu bahwa afidavit itu berbeda dengan keadaan sebenarnya, Smith menolak menandatanganinya. Dan untuk kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Dinda. Saya akan melanjutkan terkait mengenai kasus Act 2, yaitu pada November tahun 1985, Helen Shepard selaku partner audit dari Tucheros yang mengaudit Cardio mencurigai pencatatan Cardilo terkait pembayaran United Airlines sebesar 203.000 dolar tersebut. Setelah mereview file klien tentang perjanjian United Airlines dengan Cardilo, Shepard mempertanyakan kembali perihal pencatatan transaksi tersebut sebagai pendapatan. Lawrence bersikeras bahwa pencatatan tersebut sudah benar dan Rocklin juga memberitahu Shepard bahwa pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan atau direfund kepada United Airlines. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan Cardilo, yaitu piutang United Airlines pada komisi dan fee travel, yaitu 203.210 dolar pada piutang United Airlines dan 203.210 dolar pada komisi dan fee travel. Kemudian Shepard melakukan konfirmasi kepada United Airlines terkait perjanjian tersebut yang dijawab oleh pihak United Airlines pada 17 Desember 1986 bahwa pembayaran tersebut sebenarnya dapat dikembalikan jika tidak memenuhi ketentuan tertentu sampai tahun 1990. Shepard meminta Rocklin menjelaskan perbedaan opini antara Cardilo dan United Airlines tersebut. Rocklin menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat kesepakatan antara dia dengan Ketua Dewan United Airlines. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Shepard menyarankan William Kaye, Wakil Presiden Bagian Keuangan Cardilo, untuk memperbaiki pencatatan transaksi tersebut sejumlah 203.000 dolar tersebut agar tidak dicatat sebagai pendapatan sampai masa perjanjian kontrak dengan United Airlines berakhir di tahun 1990. Pada 30 Desember 1985, Rocklin menghubungi Shepard dan mengatakan bahwa dia mengakhiri perikatan audit Cardilo dengan Tucheros. Di awal bulan Februari 1986, Cardilo mengisi pernyataan 8K yang menjelaskan kepada SEC bahwa mereka mengganti auditor mereka. Di akhir bulan Februari 1986, Raymond Riley, penasihat hukum Cardilo, mengirim surat kepada Shepard yang isinya menekankan bahwa dia mensalah tafsirkan transaksi United Airlines, Cardio, di dalam surat Tucheros yang diisi di pernyataan 8K. Riley juga menginformasikan bahwa Cardilo tidak akan membayar tagihan sebesar 17.500 dolar kepada perusahaan
atas jasa Tucheros yang diminta dari saat pemberhentian dilakukan Rocklin. Kasus Act 3. Pada 21 Januari 1986, Cardillo menggandeng KMG Mann-Hartman untuk menggantikan Tucheros sebagai auditor independen perusahaan. Tidak lama setelah itu, KMG juga mempertanyakan mengenai perlakuan akuntansi yang dilakukan Cardillo terhadap pembayaran United Airlines sebesar $203.000 tersebut. Di awal tahun 1986, Cardillo mulai mengalami masalah likuiditas dan semakin memburuk beberapa bulan kemudian saat hakim membebankan keputusan $608.000 pada Cardillo untuk menyelesaikan gugatan perdata yang ditujukan kepada perusahaan. Setelah keputusan hakim tersebut, Raymond Riley memperingati Rocklin dan Lawrence bahwa hal tersebut termasuk material, sehingga harus dilaporkan kepada SEC di isian Form 8K. Dalam waktu 10 hari setelah menerima memorandum dari Riley, Rocklin menjual 100.000 saham Cardillo ke pasar terbuka untuk menutupi kerugian perusahaan. Epilog, pada bulan Mei 1987, para kreditor Cardillo memaksa perusahaan untuk menjalani proses kebangkrutan paksa. Pada tahun yang sama, dari hasil investigasi yang panjang, SEC menyimpulkan bahwa Rocklin, Lawrence, dan KY telah melanggar beberapa ketentuan dalam hukum sekuritas federal. SEC mengungkapkan adanya impulse permanent injunction pada ketiga orang tersebut. SEC meminta Rocklin untuk mengembalikan $237.000 yang didapat dari menjual 100.000 saham di April tahun 1986. Pada Januari 1989, kedua pihak menyelesaikan masalah ini saat Rocklin setuju membayar SEC sebesar $60.000. Selanjutnya soal kasus Baik, untuk soal kasus yang pertama yaitu identifikasi akuntan-akuntan yang dalam kasus ini menghadapi dilema etika dan identifikasi juga pihak-pihak yang terpengaruh akan adanya dilema etika ini. Nah, jadi untuk pihak yang terlibat dalam dilema etika ini terdapat 3, itu ada Russell Smith, Helen Shepard, dan Roger Siansky. Nah, sebelum membahas mengenai identifikasi dari ketiganya, saya akan membahas mengenai tingkat kasusnya terlebih dahulu. Jadi menurut kelompok kami, akuntan-akuntan yang menghadapi dilema etika ini, Russell Smith dan KY atau Helen Shepard dipaksa berbuat tidak etis dengan atasannya, dan Smith diminta menandatangani perjanjian mengenai equity lebih dari 3 juta dan menandatangani pembayaran sebesar $203.000, sehingga menjadi revenue. Dan hal tersebut membuat Smith salah. Selanjutnya, KY diminta mengikuti debit art pada travel fee sebesar $203.000 dan saat diberi saran, Shepard hal tersebut tidak boleh dicatat sebagai revenue sampai contractual adjustment selesai di tahun 1990. Dan untuk identifikasi dari masing-masing individunya, yang pertama Russell Smith, yaitu sebagai controller, Smith harus memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan dan standar yang berlaku. Lalu untuk Helen Shepard sendiri, sebagai audit partner dan Tucheros, Shepard harus memastikan bahwa audit yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan standar audit. Dan untuk Roger Siansky, sebagai audit partner dari KMG Siansky harus memastikan bahwa audit yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan standar audit. Dan pengguna laporan keuangan yang ada pada kasus ini adalah para investor, shareholders, bank, dan lain-lain, bergantung kepada keandalan dan keakuratan laporan keuangan Cardillo dalam hal pengambilan keputusan. Next slide. Untuk soal yang kedua itu, deskripsikan prosedur yang harus dijalankan auditor dalam review laporan keuangan kuartalan. Dan apakah Tucheros Auditor menemukan adanya jurnal entry sebesar $203.000 selama review laporan keuangan kuartal kedua tahun 1985, dan bagaimana mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat menguatkan jurnal entry tersebut. Jadi terdapat 2 yang dapat menguatkan jurnal entry tersebut, yaitu dengan analytical procedure dan inquiry. Dan untuk analytical procedure sendiri, auditor dapat membandingkan laporan keuangan Cardillo dengan tahun sebelumnya,
laporan keuangan industri, maupun kompetitor untuk mengidentifikasi adanya nilai tidak wajar. Dan untuk inquiry, auditor dapat menanyakan kepada manajemen atau karyawan mengenai temuan-temuan yang mencurigakan dan review of meeting. Sehingga menurut pendapat kelompok kami, Touchros auditor tidak mengambil semua langkah yang tepat untuk menguatkan entry yang disertai bukti-bukti audit lain. Mereka hanya bertanya Lawrence, Presiden dan CEO Cardillo, tentang hal itu dan menerima penjelasan tanpa melihat ke dokumen pendukung dari jurnal penyesuaian dibuat, dan harusnya auditor tersebut segera menginformasikan jurnal tersebut kepada Shepard selaku partner audit yang melakukan engagement. Shepard setelah mengetahui entry tersebut juga tampaknya hanya berfokus pada kapan seharusnya payment tersebut diakui sebagai pendapatan, tapi Shepard tidak berusaha mencari tahu nature atau tujuan dan kegunaan dari payment tersebut. Dan selanjutnya untuk soal yang ketiga, dalam mereview unit perjanjian antara Cardillo dan UA, Shepard mengumpulkan bukti-bukti pendukung atas transaksi sebesar $203.000 bahwa jurnal entry telah dicatat dengan tidak benar. Nah, identifikasi setiap bukti audit ini, karakter bukti audit seperti apa yang menurut standar technical profesi harus dipertimbangkan oleh auditor, dan analisalah bukti yang dikumpulkan Shepard mengenai entry yang diperdebatkan atau diperselisihkan tersebut in terms of character. Jadi bukti-bukti yang didapat oleh Helen Shepard ini terdapat 3. Yang pertama ada file-file klien atau Cardillo Travel System berkaitan dengan perjanjian-perjanjian dengan United Airlines. Lalu yang kedua, konfirmasi United Airlines yang di dalamnya tidak mengisi pertanyaan berkaitan dengan perjanjian kontrak dengan Cardillo Travel System. Di dalamnya terdapat transaksi senilai $203.000. Dan yang ketiga, adanya penolakan Roslin untuk menghubungi Sherman dari United Airlines tentang hasil konfirmasi tersebut. Dan untuk bukti yang didapat oleh Shepard sendiri, terdapat 3. Yang pertama adanya jurnal entry mengenai travel commission entry senilai $210. Lalu ada file klien yang mentinggung perjanjian antara UA saat mereview dokumen-dokumen perusahaan bahwa jumlahnya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga adanya bukti audit. Ketiga adalah konfirmasi yang datang dari UI yang sejalan dengan dokumen yang dibaca atau ditemukan oleh Shepard, tapi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Lawrence dan Rocklin. Dan untuk karakteristik bukti audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam SAAP yang harus diterima auditor, yaitu dalam standar perjanjian lapangan dinyatakan bahwa bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Dan ini dijelaskan dalam PSA nomor 7. Selanjutnya, bukti audit yang didapat dari konfirmasi UA adalah bukti yang memiliki keandalan yang tinggi sebab didapat langsung dari pihak ketiga, yakni UA. Dan untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagas. Oke, baik. Terima kasih, Dinda. Kemudian saya akan melanjutkan untuk soal nomor 4, yaitu apakah sasaran atau tujuan utama dari aturan-aturan SEC, yaitu mengharuskan untuk diajukan ketika perusahaan publik mengganti auditor mereka. Apakah Shepard melanggar kerahasiaan klien ketika dia membahas transaksi antara Cardillo dan juga UAL dalam exhibit letter yang diajukan dengan Cardillo 8K pernyataan perubahan auditor. Dalam opini Anda, apakah Shepard mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengungkap kepada eksekutif Cardillo mengenai informasi yang ia masukkan dalam exhibit letternya? Yang pertama itu ada formulir 8K adalah laporan peristiwa material yang tidak terjadwal atau perubahan perusahaan di perusahaan yang mungkin penting bagi pemegang saham atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Kemudian tujuan dari penerapan pernyataan formulir 8K adalah untuk memastikan bahwa publik yang menggunakan laporan keuangan perusahaan, baik internal maupun eksternal, harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perubahan jumlah auditor sebelumnya. Hal ini membatasi perusahaan dalam hal penggantian auditor dengan alasan yang tidak logis dan tidak dibenarkan. Dalam kasus tersebut, apabila membahas transaksi terkait. Kemudian selanjutnya, Shepard tidak melanggar kerahasiaan dari klien, dan dia juga tidak berkewajiban
untuk mengungkapkan eksekutif dari perusahaan Cardillo mengenai informasi yang terkandung dalam surat pernyataan formulir 8K karena tidak ada keterkaitan kontraktual pada saat itu. Kemudian yang terakhir, regulasi SEC itu mengharuskan auditor untuk membuat exhibit letter yang menyatakan adanya perselisihan antara klien dan auditor. Selanjutnya akan saya jelaskan nomor 5, yaitu pertanyaannya adalah apakah standar teknikal profesi secara eksplisit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi integritas dari prospektif clients key executive? Identifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dapat digunakan auditor untuk menilai integritas tersebut. Jawabannya adalah auditor cenderung mengikuti berbagai standar yang biasanya melekat pada perusahaan yang relevan dengan operasinya untuk menilai klien yang potensial. Di antara langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menilai integritas termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada eksekutif kunci, menghubungi auditor sebelumnya, dan otoritas pengatur terkait yang mungkin memiliki informasi tersebut. A. Auditor menilai integritas klien untuk menentukan inherent risk, audit risk, dan juga materiality. Kemudian untuk menilai integritas klien, yaitu review previous audit, inquire management atau karyawan, untuk klien yang baru bisa menanyakan pada auditor sebelumnya, dan juga review internal control. Angkutan publik dapat melakukan penelaahan kembali berdasarkan pada pengalamannya dalam menilai integritas manajemen. Auditor perlu menyelidiki apakah ada kekeliruan dan ketidakberesan dan pelanggaran hukum yang ditemukan dalam audit sebelumnya. Kemudian nama saya Bagas Raffi Fedrika Putra dan teman saya Dinda Mustika. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan dan dimaklumi segala macam kekurangannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.